Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah komputasi multimedia. Setelah kita kemarin membahas bagaimana multimedia, ya sekarang kita akan membahas apa yang ada di dalam video dan video itu apa. Ya. Jadi kalau kita lihat video itu semua unsur di sana ada, unsur suara, unsur teks dan unsur gambar. Sehingga budaya video sekarang sudah menjadi kebutuhan yang pokok ya. Dan menonton video tidak sesulit seperti dulu. Dulu kalau kita mau nonton film ya, nonton video, nonton film itu harus ke bioskop ya. Tapi sekarang kita cukup di dalam rumah atau bahkan sambil nyuci motor ya, sambil nungguin nyuci motor atau sambil nungguin apa, kita bisa menikmati video. Di video itu apa? Mari kita akan bahas satu persatu ya. Kita tahu bahwa teknologi untuk menangkap atau merekam atau memproses atau mentransmisikan dan menata ulang gambar yang bergerak biasanya menggunakan film seluloid ya, atau sinyal elektronik atau media digital. Kalau Anda melihat film seluloid ini, bisa kita lihat dulu ketika orang memotret menggunakan klise ya, itu yang dimaksud dengan seluloid. Berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Jadi video itu sangat erat hubungannya dengan pendekatan dan penglihatan. Karena kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bakal bisa menikmati video ya. Karena yang disajikan adalah penglihatan dan pendengaran. Sehingga ketika kita mau membuat karya video yang bagus, kita harus mengamati seperti apa pendengaran kita, mau dikonsumsikan untuk siapa dan bagaimana ya. Itu harus kita amati dan kita pelajari. Jadi aplikasi video pada multimedia itu banyak sekali ya. Ada entertainment, broadcast ya, broadcast TV, ada VCR, ada DVD recording dan sebagainya. Kalau untuk interpersonal ya, kita tahu kita HP sudah dilengkapi dengan video, terus ada video conferencing ya, video conferencing, conferenter ya, ada interface interaktif Windows ya, itu aplikasi video pada multimedia dan masih banyak lagi ya. Sekarang kita bahas digital video. Kalau tadi kita menyinggung sedikit tentang film seluloid ya, atau klise. Mungkin kalau kita sekarang tidak pernah melihat, kita bisa melihat di rongsen ya. Rongsen itu menggunakan seluloid. Nah, jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya, itu biasanya digital video direkam dalam tipe ya atau tape ya, kemudian didistribusikan melalui optik ya, biasanya optik disk ya, misalnya VCD dan DVD ya. Nanti kita harus tahu, jangan sampai kita ngerti VCD, DVD, ditanya artinya apa sih, kita tidak paham ya, kita harus pelajari. Jadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan video digital adalah cam recorder ya, atau kamera recorder ya, yang digunakan untuk merekam gambar, video, audio, sehingga sebuah cam recorder akan terdiri dari kamera dan recorder ya.
Jadi cam recorder itu merekam suara dan merekam gambarnya. Nah, ini macam-macam cam recorder ya, atau kamera recorder. Ini Sony HD ya, Sony DV. Dulu sebelum menggunakan digital, menggunakan analog ya. Ini Sony DV Handycam, ini merupakan kamera mini DV ya. Mini DV, jadi seperti kaset ya, seperti kaset. Untuk merekamnya nanti harus dikonversikan lagi dalam sebuah komputer supaya terbaca. Ada DVD cam recorder ya, ini yang DVD, jadi merekamnya menggunakan DVD ya. Ada yang digital ya, ini menggunakan digital. Kalau digital penyimpanannya sudah menggunakan memori ya. Nah, cam recorder ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen utama, yang paling depan lensa namanya. Itu untuk mengatur banyak cahaya, zoom in, zoom out, dan kecepatan shutter, kecepatan tangkap ya. Terus ada lagi imager ya. Imager itu untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik video. Ini untuk merekam gambar. Yang kedua, recorder ya. Ini untuk menulis sinyal video ke media penyimpanan seperti magnetic video tape misalkan ya, atau memori ya. Itu menggunakan recorder. Jadi ada 2 teknik video kamera, yaitu yang pertama adalah interlace ya. Interlace adalah metode untuk menampilkan gambar dalam restaurant scan meet ya, restaurant scan meet atau restaurant scan meet display, atau yang kita sering paham seperti CRT televisi analog ya. Itu pergantian antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap framenya ya. Jadi pergantian garis ganjil genap untuk setiap framenya. Sekarang sudah jarang kita temui yang demikian ya. Ada refresh rate yang disarankan untuk metode interlace dalam antara 50 sampai 80 Hz ya. Terus interlace digunakan di sistem televisi analog ya. Sistemnya atau formatnya ada yang menggunakan PAL ya. PAL itu antara 50 file per detik ya, sampai 625 lens ya. Nah, ini biasanya yang kita pahami hanya MP4 saja ya. Tapi kita perlu pelajari kalau PAL itu formatnya sebesar apa, SCAM itu juga sebesar apa, NTSC itu juga sebesar apa. Ini kita bisa lihat bahwa PAL itu 50 file per detik, kalau SCAM itu 50 file per detik sampai 625 ya. PAL juga 625 lens ya, bahkan lebih ya. Kalau NTPS 59,94 file per detik atau per second. Nah, ini contohnya ya, interlens ya, seperti ini. Nah, kalau kita pahami tentang progressive scan, adalah metode untuk menampilkan atau menyimpan dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame di dalam gambar itu secara berurutan. Biasa digunakan pada CRT monitor komputer ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ketika kita menggunakan interline scan, maka warnanya seperti ini ya, garis bergantian. Kalau interlace scan seperti ini ya,
prosesnya sampai garis itu betul-betul tidak muncul ya. Nah, itu namanya progressive scan. Keuntungan video digital di sini, jadi digital dan analog masing-masing punya keuntungan karena perkembangan dari digital juga berawal dari analog ya. Interaktif video digital itu disimpan dalam media penyimpanan random ya. Contohnya magnetik, optik ya. Mungkin sekarang ya ada flash disk, hard disk ya. Terus ada SD, memori dan sebagainya. Sedangkan video analog digunakan tempat penyimpanan yang sekuensial, contohnya magnetic disk ya, atau kaset video, atau tadi mini DV ya. Atau video digital dapat memberikan respon waktu yang cepat dalam mengakses bagian manapun dari video. Kalau kita melihat menggunakan analog, itu kita harus dikonversikan dulu dari analog ke digital dan menggunakan alat lagi, itu sulit ya. Nah, keuntungan digital berikutnya mudah dalam proses edit ya. Tinggal dimasukin ke aplikasi edit, dipotong-potong sudah selesai. Berikutnya adalah kualitas sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena adanya pengaruh kondisi atmosfer. Sedangkan video digital kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompres ya, atau kompresi ya. Misalkan kalian format yang besar akan dikonvers ke format yang lebih kecil lagi. Nah, berikutnya transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi, maka video digital dapat disimpan dalam CD, ditampilkan pada web dan ditransmisikan melalui jaringan. Karena yang namanya web jaringan membutuhkan kapasitas yang kecil ya, sehingga mudah untuk mengkonversi tanpa mengurangi atau memotong video ya. Hanya pikselnya saja yang akan berkurang, tapi akan memenuhi kebutuhan dari web itu sendiri. Berikutnya, presentasi sinyal video meliputi 3 aspek, yaitu aspek representasi visual, aspek transmisi, aspek digitalisasi ya. Itu 3 aspek yang akan masing-masing akan kita jelaskan ya, di minggu depan ya. Mungkin perkuliahan hari ini kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Dengan diskusi sampai nanti kita betul-betul bisa mengimplementasikan bagaimana mata kuliah komputasi multimedia ini bisa dipahami dan menciptakan sebuah hasil karya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.